Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 kelas 2A Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudari Aisyah Ibrahim, yang kedua ada saya sendiri Lutfiah Nurizati Audifa, dan yang ketiga ada Saudara Azri Fauzan Khairi. Baik, para penonton di rumah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Kepadanya disilahkan. Konsep hukuk, maqasid syariah, dan maslahah itu saling berhubungan. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertiannya. Jadi secara etimologi atau bahasa, kata hukuk adalah bentuk jamak dari hak, yang berarti kebenaran, tuntutan, kewajiban, dan tanggung jawab. Terus, secara terminologi, menurut Siddiqi, hak mempunyai dua pengertian utama, yaitu sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan manusia, baik yang berhubungan tentang perorangan ataupun harta. Dan hak adalah kewenangan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain juga. Nah, dari pengertian itu terdapatlah dua dimensi dalam hukuk. Yang pertama, yaitu tentang hak dan tanggung jawab individu diakui memiliki hak eksklusif, atau disebut juga ikhtisas hajiz, untuk menetapkan otoritas. Tetapi seseorang itu juga tetap memiliki tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Nah, lalu untuk dimensi yang kedua, yaitu tentang tuntutan hak harus diarahkan pada nilai yang lebih baik, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan bersama. Nah, selanjutnya itu tentang konsep hukuk yang menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia, disebut juga hukuk al-insani. Nah, ini tercangkup dalam 5 prinsip dasar, yaitu hak hidup atau an-nafs, yang menekankan pentingnya untuk kesehatan mental dan fisik serta rohani masyarakat. Lalu ada hak kebebasan, al-aql, hak kebebasan beragama, ad-din, hak properti, al-mal, dan hak reproduksi, an-nasl. Nah, kelima elemen ini harus terpenuhi demi mencapai tujuan syariat Islam. Nah, tujuan syariat Islam inilah yang disebut maqasid syariah. Nah, tujuan dasar syariat secara jelas tuh terpampang dalam nilai-nilainya. Nah, ada nilai keadilan, kebijaksanaan, kesetaraan, kasih sayang, pluralisme, dan hak asasi manusia. Lalu kita pada intinya, yaitu maqasid syariah. Nah, pengertiannya itu secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad, yang berarti tujuan atau kesengajaan, sedangkan syariah berarti jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Lalu, secara terminologi, maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau tujuan dari syariat atau rahasia di balik perencanaan tiap-tiap hukum oleh syar'i. Begitu. Pada fase prakodifikasi, banyak bentuk perkembangannya, di antaranya beberapa contoh pemecahan masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dari Nabi. Belum ada kesadaran untuk membukukan ilmu ini menjadi sebuah disiplin, dan masa ini dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, beserta sahabat dan tabi'in lainnya. Kemudian pada masa kodifikasi, mulailah pencetusan istilah maqasid syariah, pembentukan beberapa sistem dasar, pembagian maqasid syariah, dan perumusan 5 hal pokok. Dan tokoh-tokohnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam At-Tirmizi. Kemudian pada masa modifikasi, mulailah penafsiran maqasid syariah dalam konteks sehari-hari, merombak ulusan landasan syariat Islam, reformasi pemahaman teori maqasid, serta restrukturisasi elemen maqasid. Tokoh-tokohnya seperti Az-Zulaihi, Yasir Aulah, Ibnu Ashur, dan Abu Zahr.
Kemudian ada ruang lingkup maqasid syariah. Menurut Imam Al-Izn Ibnu Abdussalam, membagi maslahat dunia menjadi 3 kategori, yaitu dururiyat, hajiyat, dan takmiliyat. Yang pertama yaitu hajiyat, yaitu maslahah yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Kebutuhan ini berlaku dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Misalnya, disyariatkannya jual beli dalam bidang muamalah. Untuk menyempurnakan syariat tersebut, maka jangan lupa disyariatkan mencari saksi. Contohnya, yang lainnya juga disyariatkan qirat, yaitu berhutang. Dan untuk menyempurnakannya, disyariatkan juga untuk mencatat, entah itu dari yang berhutang atau yang diberi untuk berhutang. Kemudian ada tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak maupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tansiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya, telah disyariatkan berkurban, untuk menyempurnakannya disyariatkan juga untuk memilih hewan yang bagus dalam berkurban atau akikah. Dan dalam berinfak, disyariatkan berinfak dengan harta yang baik. Nah, secara umum ruang lingkup maqasid syariah mencakup 5 tujuan utama, yaitu ada hifzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul aqal, dan hifdzul mal. Yang pertama yaitu hifzuddin. Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lainnya. Kemudian ada menjaga jiwa, yaitu hifzun nafas. Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib di atasnya ditegakkan kisos. Dan selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri. Yang ketiga adalah menjaga pikiran, yaitu hifzul akal. Syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan demikian, akal manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Yang keempat adalah hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkan yang memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan saudara. Dan terakhir ada hifzul mal, yaitu menjaga harta. Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada peran maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, maqasid syariah bertujuan untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, ada beberapa poin penting penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan lawan dari kezaliman. Nah, semua muamalah dalam syariah berdasarkan keadilan dan menolak kezaliman. Sarana yang paling besar dalam mewujudkan hal ini adalah dengan dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Selanjutnya, ada 4 poin penting dalam penerapan maqasid syariah, yaitu pertama, kejujuran dan transparansi, lawannya adalah dusta dan ketertutupan. Yang kedua, adanya sirkulasi harta sebagai lawan dari penimbunan. Ketiga, kebersamaan, persatuan, dan saling tolong-menolong sebagai lawan dari perpecahan, perselisihan, dan saling bermusuhan. Dan yang terakhir, memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, lawan dari kesulitan dan tindakan yang memberatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 kelas 2 Perbankan Syariah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.